Sudah terlihat Bapak Ibu untuk aplikasinya, screen saya? Sudah ya? Sudah. Ya, kelihatan. Oke. Baik, di sini Bapak Ibu semua adalah tampilan HP Android ya. Jadi untuk ini kebetulan sudah saya install, jadi nanti kita bisa uninstall. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari aplikasi ini di dalam Google Play Store. Pastikan Google Play Store-nya ini sudah terupdate dalam versi terbaru. Nah, untuk pencarian ini kita gunakan kata kunci pemutahiran PK. Pemutahiran PK. Ini kita cari, maka akan muncul aplikasi pemutahiran PK, di mana ini developernya adalah BKKBN. Pastikan ya Bapak ya, sekali lagi pastikan. Mungkin kita nggak tahu nantinya mungkin apakah ada aplikasi yang lain selain ini, tapi yang pastikan pemutahiran PK ini adalah aplikasi yang didevelop atau dibikin atau dibuat oleh BKKBN sendiri, bukan oleh developer Android atau software lainnya. Kita pastikan juga di sini ada developer kontaknya. Ini adalah benar-benar murni email dari BKKBN atau email government ya, di mana ini adalah belahiran.go.id. Jadi ini memang benar-benar aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, begini, mungkin nanti mungkin ada yang nge-share link APK dan sebagainya ya. APK di WA itu mohon berhati-hati ya Bapak Ibu ya. Mohon berhati-hati sekali karena memang kemarin kita share aplikasi untuk APK-nya lewat WhatsApp dan sebagainya. Karena kemarin itu ada fase uji coba. Fase uji coba, bukan fase production atau fase live atau fase dimulainya pendataan pemutahiran PK23. Kemarin ada fase uji coba di mana kita share atau membagikan link APK yang akan diinstal di HP masing-masing. Tetapi nantinya pastikan Bapak Ibu tidak menginstal aplikasi apapun yang di-share lewat link WA atau di-share lewat apapun lah. Pastikan, karena berbahaya sekali. Kemarin ada salah satu kabupaten yang mengalami pencurian data, mungkin dengan pencurian uang juga ya, karena begitu menginstal aplikasi dana di ATM-nya terkuras habis, dan itu nyata. Makanya kita antisipasi nantinya Bapak Ibu kader jangan sampai menginstal aplikasi lewat link, kecuali memang nantinya ada informasi yang lebih resmi dari pusat terkait hal itu. Tetapi kemarin pusat memastikan juga aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi yang ada di Play Store, yaitu pemutaran PK, yaitu aplikasi ini. Bapak Ibu mungkin sekarang bisa mencoba-coba untuk mendownload dan sebagainya, tetapi mungkin tidak bisa masuk terlebih dahulu karena username-nya belum dibuat untuk username kader dan sebagainya. Baik, ini karena saya ini sudah menginstal aplikasi ini, maka saya akan langsung membukanya. Nah, ini adalah tampilan di mana tampilan awal untuk aplikasi pemutahiran PK. Pastikan yang pertama kali dilakukan adalah pastikan wilayah kerjanya sudah sesuai dan namanya juga sudah sesuai. Nama untuk kader pendatanya adalah Ahmad Suyuti dan wilayah kerjanya ada 2 RT. Kita bisa klik di sini ya, wilayah kerjanya kita klik. Dan kebetulan ini terima kasih sekali kepada MD Lenteng ya. Kemarin malam sudah WA saya untuk membuat username dan sebagainya, dan ternyata berhasil untuk uji coba hari ini, dan terima kasih atas bantuannya. Jadi saya akan memakai username dari Sumeneb, Kecamatan Lenteng, kemudian Kelurahan Cangkreng. Ini beliaunya mendata di RW 1, Deder 01 di RT 1 dan RT 2. Ahmad Suyuti ini ya. Kemudian di sini kita lihat progres kerjanya. Di sini ada 0 dari 179 keluarga. Nah, 179 ini adalah target dari kedua RT tersebut. Jadi target dari pendata ini adalah 179 keluarga. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengupdate target, nah ini tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa
dimulai untuk menyimpan atau mengentry datanya. Targetnya harus keluar terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masih saya lihat di profil terlebih dahulu ya. Kita pastikan kembali bahwa sudah login ke username yang asli atau username yang memang untuk kader tersebut. Kita klik di profile. Nah, di sini kan sudah ada ID kader, nama, nick, dan sebagainya. Nick ini kan tidak bisa double ya. Jadi ini pastikan memang benar-benar milik kader tersebut. Nah, ini ada sedikit koreksi dari kami. Jadi seperti yang Mas Fajar tadi sampaikan, untuk pembuatan username kita hanya tinggal menuliskan nama saja. Misalnya Suyuti. Jadi kita tidak perlu menuliskan P35 sekian Suyuti. Jadi hanya Suyuti saja. Nanti akan otomatis tergenerate sesuai dengan wilayah dan role-nya untuk angka-angkanya ini. Jadi akan otomatis tergenerate. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk menambahkan P35 dan sekian lagi. Nah, ini untuk lenteng ini mohon nanti untuk menjadi menjadi pertimbangan untuk bisa untuk bisa diedit atau dinonaktifkan dan buat username baru yang lebih yang sesuai dengan format kami. Oke, saya lanjutkan kembali ke halaman utama, ke home. Jadi ini ada menu 5 menu utama, ada home, ada data, kemudian ada tombol sama orang. Ini adalah untuk menambah kakak baru. Kemudian ada rekap dan profile. Ini untuk home menunya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi banyak sekali menu-menu layanannya di bawahnya. Saya lanjutkan lagi. Ini berbeda dengan aplikasi PWA ataupun di PWA yang tahun lalu, di mana tombol sinkronisasi itu hanya tombol refresh. Tapi sekarang untuk sinkronisasi, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada tanggal dan juga jamnya. Jadi ini lebih rinci ya. Jadi kemarin banyak yang tanya, Mas ini sudah sinkron apa belum? Kita cuma bisa jawabnya silahkan dicek di portal dan sebagainya. Nah, kali ini Bapak Ibu kader semua bisa langsung mengecek di aplikasi Android-nya masing-masing. Ini sudah sinkron apa belum? Nah, kalau proses ini kita klik, dia akan melakukan sinkronisasi data ke server. Kemudian ketika kita klik, dia akan berputar untuk mensinkron dan akan diupdate atau jamnya ya, jam 11.24 atau yang saat ini. Dan ini adalah data-data yang ada, kumpulan data yang ada di servernya. Ada data keluarga baru 0, draft, dan sebagainya, ada pindah meninggal, dan sebagainya. Nah, status pendataan yang kemarin kita di PWA harus masuk di menu data keluarga dan tidak ada rekapnya, harus kita menghitung satu-satu ya. Kita klik pilih statusnya. Sekarang ada rekap di sini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah kelihatan kalau misalnya valid berapa, not valid tersimpan, receive anomali dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat berguna sekali ketika kader menanyakan data saya berapa yang valid dan receive dan sebagainya, nanti langsung bisa terlihat di sini. Nah, ini yang belum diproses ada 181, ini adalah data keluarga yang sudah di-retrieve. Jadi ketika saya login ke aplikasi ini, saya akan meretrieve data semuanya dan meretrieve atau menerima data keluarga. Totalnya adalah 181 ini. Dan ini masuk di dalam data lokalnya di HP. Nah, kemudian di sini kita lihat fitur-fitur layanannya, ada tambah data keluarga, draft, data lokal, rekap, restore, backup, dan profile. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Tapi nanti sekarang saya ingin mencoba dulu fitur yang ada di home. Jadi di sini di atas ini kita ada fitur WiFi. Jadi begitu Bapak Ibu koneksi internetnya ada atau stabil, dia akan menyala. Tetapi kalau misalnya offline atau pendataan via offline atau tidak ada sinyal di daerahnya, dia akan mati atau centang ya. Sama halnya ada notifikasi. Notifikasi ini begitu data valid dan sebagainya, kayak yang PWA tahun lalu, ini juga akan masuk di dalam fitur notifikasi.
Kemudian kami bahas terlebih dahulu 4 menu fitur di bawah ini ya. Jadi yang pertama adalah home, ini adalah tampilan dashboardnya. Kemudian yang kedua adalah data. Ini adalah tampilan data keluarga, di mana data keluarga ini adalah sejumlah 181 yang ada di server, dan sudah direplikasi ke dalam data lokal yang ada di HP Android-nya ini. Nah, data di server dan data lokal pastikan sama ya Bapak Ibu ya, pastikan sama. Nah, ini ada fitur filter di mana kita bisa memilih RW-nya, kemudian pilih RT-nya yang akan kita pilih, kemudian kita bisa pilih statusnya, atau mungkin nick-nya yang 999. Kita coba ya, kita pilih nick-nya 99, kita klik. Mungkin ini ada sedikit bug ya, jadi kita tidak bisa memilih, mau kliknya agak ke bawah ini, nggak kelihatan. Jadi intinya bisa menggunakan fitur filter ini, Bapak Ibu ya. Dan kemudian ini adalah data yang ada di servernya kita. Ini adalah data dokumen 2022 yang belum dimutakhirkan. Ini adalah target dari kita semua untuk pemutahiran data selain menambah data kakak baru. Pastikan di sini adalah dokumen 2022 belum dimutakhirkan. Dan statusnya semua pasti tersimpan karena kita belum diapa-apakan ya. Ini masih baru kita download atau retrieve dari data server pusat dan kita simpan di HP Android-nya. Nah, bisa dilihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau pakai HP Android ini aplikasi Android ini lebih enteng sekali. Jadi dari PWA yang tahun kemarin lebih enteng untuk pemakaiannya, dan insya Allah akan lebih cepat. Nah, untuk yang merah-merah ini adalah data anomali di mana kebanyakan mungkin ada nick-nya anggota individu yang nick-nya 9999, dan ini akan tercatat sebagai merah-merah nantinya. Semua data anomali akan tercatat merah-merah. Ini untuk fitur data di menu paling bawah. Kemudian di sini ada yang namanya menu rekap. Rekap ini adalah sama seperti rekap RT. Kalau di PWA sama semua, ini juga terhitung otomatis, direkap otomatis nantinya. Dan yang terakhir adalah menu tengah ini ada gambar plus dan tanda orang ini adalah untuk penambahan kakak baru. Jadi ini khusus untuk penambahan kakak baru. Kita akan bahas nanti ini lebih lanjut untuk bagaimana caranya, dan kita akan coba nanti gimana caranya menambahkan data kakak baru. Oke, mungkin Mbak Puji izin ya, ini mungkin waktu mendekati Jumatan, apa kita stop dulu dan setelah sholat kita lanjutkan ya? Stop dulu, Mas. Oke. Oke, baik ya Bapak Ibu, untuk kali ini saya izin di pause terlebih dahulu dan kita lanjutkan setelah Jumat. Izin saya share screen lagi. Oke, baik. Jadi yang tadi kita sudah sampai di mana ya? Di menu bawah ya, 5 menu paling bawah ini. Ada home, data, kemudian tambah kakak baru, rekap, dan profile. Ini tadi sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di menu layanan. Di sini ada sama seperti di sini tombol ini adalah sama tambah data baru. Untuk tambah data ini, kemudian data keluarga ini adalah sama dengan data yang di bawah ini, di 4 menu ini. Kemudian ada draft. Draft ini ketika kita mau mendata kakak baru atau mengedit dan melanjutkannya untuk nanti begitu kita simpan save as draft, akan muncul di sini untuk draftnya, dan bisa kita lanjutkan untuk mendatanya nantinya. Kemudian ada data lokal. Data lokal ini adalah data yang tersimpan di dalam HP-nya masing-masing. Ada rekap, ini sama dengan menu ini, menu rekap, kemudian restore, backup, dan profile. Ini profile ini sama ya. Kita coba, ini tambah data, ini kita klik, ini sama dengan tambah data lagi. Ini nanti akan saya bahas nantinya
saya membahas dulu yang ini, yang draft dan data keluarga. Data keluarga tadi sudah kita bahas, ini adalah data yang sudah di-retrieve dari server ke HP masing-masing, dan ini yang akan kita lakukan pemutakhiran pendataan keluarga nantinya. Kemudian setelah itu ada draft. Draft ini nantinya akan muncul ketika Bapak Ibu melakukan pendataan keluarga dan menyimpannya sebagai save as draft, dan di sini akan muncul dan bisa dilanjutkan untuk pendataan entry KK barunya. Kemudian ada data lokal. Data lokal ini adalah sama seperti di PWA. Nah, ini bedanya sama ya, nggak ada bedanya ya. Bedanya kalau di Android ini ada jumlahnya 257 KK. Dan ini kalau kita lihat di username Ahmad Suyuti ini, dia hanya 181 KK yang ada di server maupun miliknya username Ahmad Suyuti ini. Nah, di data lokal ini kebetulan HP saya, Android saya ini sudah login beberapa username, termasuk username yang dummy yang kemarin saya coba. Jadi ini adalah total dari keseluruhan KK, dari seluruh username yang pernah login di dalam HP ini. Jadi bukan hanya username milik Ahmad Suyuti saja, tetapi ini adalah username data KK milik semua username yang pernah saya login di HP ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibedakan untuk data lokal dan data server atau data ini, data apa namanya? Data keluarga yang ada di ini, data keluarga ini yang punyanya Ahmad Suyuti atau punya username masing-masing. Nah, di sini biar Bapak Ibu tidak bingung, pastikan gini aja, pastikan ini satu HP ini hanya untuk login satu kader atau satu username. Jangan menggunakan atau jangan menggunakan satu aplikasi untuk login ke dalam dua username. Jadi misalnya ada kader nih, ada kader yang memegang wilayah RT 1 2 3 4. Semuanya RT 1 2 3 4 itu dijadikan satu username saja Bapak Ibu ya. Jangan dibagi menjadi dua username. RT 1 2 kemudian RT 3 4. Jangan. Nantinya kalau misalnya satu aplikasi, satu Android ini digunakan untuk login beberapa username, nanti takutnya terjadi error pada saat sinkronisasi ataupun pada saat entry ya. Kita tidak tahu perlakuan untuk Androidnya ini seperti apa, tetapi yang pasti kita berkaca ke dalam PPK kemarin, begitu kita pakai PWA, kita login menggunakan akun yang berbeda, itu dia akan meretrieve data dan sinkronisasi lagi, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan kita menghindari hal itu. Makanya di sini kita sarankan untuk kadernya jangan menggunakan HP yang sama untuk login menggunakan dua username. Gimana ya? Paham ya maksud saya ya Bapak ya? Jadi jangan menggunakan HP ini untuk login username yang berbeda. Intinya seperti itu. Kemudian ini saya lanjutkan, data lokal tadi sudah. Di sini ada filter juga ya, kita bisa menggunakan filternya, RW, RT, pilih RT-nya, kemudian data-datanya ditampilkan data. Lanjut kita masuk di rekap. Rekap ini sama dengan rekap RT tadi, tidak ada perubahan, ini sudah otomatis semua. Kemudian kita ada backup dan restore. Nah ini yang fitur yang sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di tahun lalu 2022 kemarin PWA, kita PWA-nya fitur backup ini namanya save as file. Save as file. Begitu kita klik save as file, kita akan mendownload sebuah file yang berbentuk berekstensi JSON, dan itu isinya adalah acak. Itu isinya adalah data yang sudah dienkripsi dan kemudian kita simpan di HP masing-masing. Kalau di versi Android aplikasi ini lebih mudah. Jadi kita nggak perlu ngesimpan, kita tinggal klik backup, kemudian Anda akan melakukan backup, kita klik ya. Nah, ini pastikan kita membuat foldernya terlebih dahulu. Ini adalah folder-folder yang ada di dalam handphone Android kita. Jadi kita pastikan buat folder terlebih dahulu.
Kita create new folder, kita beri nama backup ppk23, klik OK. Nah, di sini sudah ada di sini ya file nama foldernya sudah kita buat. Kemudian kita akan menggunakan folder ini sebagai penyimpanan untuk backupnya. Kita klik use this folder. Kemudian kita klik allow. Nah, berhasil, data telah disimpan pada perangkat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyimpan atau mengirimkannya lewat WA dan sebagainya kayak tahun lalu, atau mungkin menyimpannya di komputer dan sebagainya. Tapi untuk berjaga-jaga ya, untuk jaga-jaga saja. Jadi ini sudah disimpan di perangkat. Jadi untuk jaga-jaga, mungkin HP-nya ya naudzubillah jangan sampai HP-nya hilang atau gimana ya. Jadi bisa disimpan, dilihat di sini di Android-nya di files. Nah, ini kita lihat untuk yang di menu backup ini ya, ini sudah saya create tadi backup ppk23. Nah, ini sudah ada di sini filenya. Jadi ini bisa untuk jaga-jaga, bisa di-download ataupun di-share ataupun disimpan di laptop dan sebagainya. Bisa kita share seperti ini ya, share ke WA atau di mana, atau mungkin di email, di Google Drive dan sebagainya, untuk jaga-jaga saja biar takutnya nanti HP-nya kenapa-napa, HP-nya rusak, kecemplung air ataupun dan sebagainya. Tapi selama data tersebut sinkronisasi, sudah sinkron. Ini kita lihat ya di sini, selama data tersebut sudah sinkron dengan waktu yang paling terbaru, insya Allah data tersebut aman, ada di server. Jadi ketika Bapak Ibu membuka lagi lewat username tersebut, username yang bersangkutan, data tersebut akan di-retrieve lagi dari server, akan diambil lagi dari server, dimasukkan ke dalam HP-nya, dan akan muncul data-data yang sudah di-entry, seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, yang penting sinkronisasi pastikan sudah paling terbaru, paling terupdate ya. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk menu tadi, menu backup. Kalau kita mau membackup lagi, tinggal klik aja. Jadi kita bisa melakukan berkali-kali backup ya. Jangan khawatir penuh storage-nya karena ini sangat kecil sekali, 516 kilobyte, nggak sampai 1 mega malah. Jadi sangat kecil sekali untuk backup data ini. Jangan ragu-ragu untuk membackup data ppk23. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah backup, sekarang kita restore. Nah, restore ini fungsinya sama seperti yang tahun lalu PWA. Jadi dia akan mengembalikan data yang ada di backup. Jadi misalnya dalam kasus ini HP-nya ganti HP, istilahnya ganti HP. Jadi HP-nya diganti, bukan HP ini. Kalau misalnya kita sudah replikasi ya. Kan kalau ganti HP kan otomatis kita login baru pakai HP tersebut, dan kita harus melakukan sinkronisasi. Kalau disinkronisasi ternyata sudah masuk datanya, tidak masalah. Jadi nggak perlu kita merestore. Tapi kalau misalnya Bapak sudah klik sinkronisasi tapi ternyata datanya memang tidak berubah, artinya mungkin yang data yang sebelumnya, yang di HP yang sebelumnya atau yang kita backup itu masih belum tersinkron ke server dan perlu untuk disinkronisasi ulang. Makanya di server tidak ada data tersebut. Nah, kalau hal itu terjadi, maka kita harus mengambil file backupnya dari HP lama, kemudian kita simpan di HP baru dan kita restore di HP baru. Nah, itulah fungsinya kegunaan restore-nya ini. Fungsi dari restore. Kita klik restore, Anda akan melakukan restore data, ya. Kemudian kita ambil file backup-nya yang tadi. Atau mungkin file backup dari HP lain, kalau misalnya ini HP baru ya. Kita ambil file backup, kemudian klik selesai, proses restore berhasil. Dan ketika ini di restore, maka kita harus melakukan sinkronisasi ya. Jadi ini kan yang sinkronisasi pada jam 13.08. Sekarang jam 13.13. Jadi ini masih belum sinkron dengan data yang sudah kita restore. Nah, ketika kita klik restore, maksud saya ketika saya klik sinkronisasi, dia akan melakukan sinkronisasi dengan server dengan data yang barusan kita restore. Nah, 13.14 ini sudah sinkron.
Nah, ini perlakuannya bagaimana? Jadi perlakuannya begini. Eh, di server akan mengambil data yang paling baru. Jadi ketika mungkin di server datanya masih belum terupdate dia, belum ada yang valid, tapi di backupnya Bapak Ibu ada beberapa yang valid, maka di server akan mengambil data yang paling baru atau yang paling valid. Makanya kita butuh fitur restore ini untuk disinkronisasi ke server agar servernya mengambil data yang paling baru, yaitu yang sudah valid, yang sudah terupdate ya istilahnya. Oke, itu untuk fitur backup dan restore. Ini untuk profile sudah saya jelaskan tadi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk penamaan, mumpung ini masih baru, masih belum dimulai untuk pembuatan username-nya. Jangan sampai kita menulis username P35 sekian-sekian. Cukup tuliskan nama saja biar tidak bingung, biar kita juga enak untuk lihatnya dan juga kita bisa lebih sinkronisasi ya. Saya lanjutkan penambahan data kakak baru. Jadi untuk kakak baru ini, jadi di sini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu targetnya berapa. Kita lihat dulu targetnya ternyata 179. Dari 179 ini ada kakak di dalam RT tersebut sejumlah 181. Berarti ini kemungkinan RT R2 RT ini tidak ada kakak baru ya, atau mungkin secara kebijakan mungkin bisa menambahkan beberapa kakak baru dan mengupdate untuk sisanya. Misalnya ada 10 kakak baru, berarti sisanya 169 sebagai pemutakhiran seperti itu ya. Jadi tidak masalah, yang penting bisa mengalokasikan sesuai dengan target yang ada, jangan sampai melebihi target. Melebihi target pun tidak akan bisa untuk di-entry, karena begitu target sudah mencapai 179, kita tidak akan bisa menyimpan untuk data yang selanjutnya, meskipun itu update atau pemutakhiran ataupun entry kakak baru, tidak akan bisa disimpan. Sekarang kita akan coba untuk meng-entry kakak baru. Meng-entry kakak baru bisa lewat menu tambah data ini atau lewat menu ini, sama saja ya Bapak Ibu ya. Kita cek, kita klik menu ini. Kita seperti biasa, mungkin ada yang MD yang baru atau manajer pengelola atau manajer data yang baru, silakan disimak. Tapi pada dasarnya ini seperti biasa yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun. Kita pilih RW-nya, kemudian kita pilih RT-nya. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, bagaimana cepatnya aplikasi ini. Loadingnya juga beda dengan PWA ya. Jadi ini adalah salah satu keuntungan kita pakai Android. Kita isi nomor rumah, nomor urut keluarganya, kemudian nomor telepon, jumlah anggota keluarga, misalnya 3, alamatnya kita isi, kemudian kita status keluarga ini otomatis ya, karena kita mengedit sebagai kakak baru, berarti ini status keluarga baru. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, ini adalah individu nomor 1. Di sini bisa kita lihat ya, ini ada menu yang simpan ke draft ya. Jadi begitu saya klik simpan ke draft, maka saya tidak akan mengulangi dari awal, saya tinggal meneruskan kembali yang sudah saya kerjakan tadi dan menyelesaikannya. Dan ini akan muncul di menu draft tadi ya. Oke, ini saya coba isi terlebih dahulu. Nama anggota keluarga, berhubung ini adalah anggota individu nomor 1, ini sebagai statusnya dia sebagai kepala keluarga otomatis ya, meskipun definisi dari keluarga itu berbeda-beda, ada yang mungkin yang sudah bercerai atau mungkin yang janda dan sebagainya. Kembali lagi ke definisi apa itu keluarga. Ini saya contohkan keluarga yang punya suami istri dan seorang anak ya. Ini berarti nama bapaknya ya, kita namakan bapaknya John Wick. Oke, nick-nya ini harus diisi, jangan sampai tidak diisi. Kemungkinan kalau misalnya tidak tahu nick-nya, kita bisa isi dengan angka 999 ya Bapak Ibu ya, 16 digit. Tapi ini wajib untuk diisi. Dan ketika kita isi dengan 99 ini akan menjadi data anomali. Apa itu data anomali? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Banyak sekali.
Jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, tanggal lahirnya. Untuk tanggal lahir ini kita bisa klik tahunnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengklik ini sampai tahun 1900 berapa gitu ya. Kita tinggal klik tahun di atas ini, kita scroll ke atas dan kita pilih tahunnya. Jadi tidak perlu mengklik, kita pilih tanggalnya, tinggal pilih tanggalnya. Oke. Status perkawinan, dia adalah kawin karena punya istri, usia kawin pertama, kemudian akta kelahiran, agama, jenis pekerjaan, klik. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya seperti ini ya, ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 6. Ternyata di formulir ada sampai berapa, 11 ya. Jadi ini bisa di-scroll ke bawah ya. Jangan ketipu ya. Ini kok isinya kok cuma 6, ternyata ini bisa di-scroll ke bawah. Jadi sampai dengan 11. Contohnya si John Wick ini ternyata PNS. Kemudian status pekerjaan udah otomatis terisi, pendidikan ini juga sama, cuma ada pilihan sampai 6, tapi kita bisa scroll sampai ke bawah hingga tamat PT atau akademi. Kemudian kepesertaan JKN, kita tinggal pilih BPS atau sebagainya. Sudah otomatis sebagai anggota baru, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ini adalah untuk individu yang kedua. Ini individu kedua kebetulan karena ini adalah satu keluarga utuh bapak, ibu, dan anak. Berarti ini nama si istrinya ya. Kita namakan Selena Gomez. Kemudian nick-nya kita isi tanggal lahir. Karena dia statusnya tadi si bapak sudah kawin, maka otomatis yang individu nomor 2 ini pasti istrinya. Tidak mungkin tidak. Kemudian tanggal lahir kita bisa pilih lagi. Status perkawinan otomatis kawin, karena sudah dipilih si bapak tadi kawin ya. Akta kelahiran, kemudian agama juga, kita isi jenis pekerjaannya, pendidikan, JKN, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ini berhubung suami istri, berarti statusnya hubungannya sebagai anak ya. Kita isi namanya, nick-nya coba kita isi 99. Nah, ini misalnya nick-nya kurang 1 angka ya. Harusnya kan 16 angka. Kita kurang 1 angka, misalnya 16 digit ya, kita kurangi 1. Kita pilih tanggal lahirnya. Oke, kemudian status perkawinannya belum kawin, usia kawin pertama tidak, akta kelahiran, status hubungan anak ya. Kemudian ibu kandungnya otomatis ya, mereferensi ke dalam individu nomor 2 yaitu ibunya, sudah otomatis. Agama Islam, jenis pekerjaannya karena dia mungkin masih pendidikan ya, SD mungkin. Serta JKN. Oke. Anggota baru otomatis kita klik selanjutnya. Nah, ini ada peringatan. Nick harus 16 digit. Dan harus diisi ya. Kita tambahkan 1 lagi. Oke. Jadi semua ini harus diisi, begitu ada field yang kosong atau ada form yang kosong, dia tidak akan bisa melanjutkan ke selanjutnya. Kita klik selanjutnya. Nah, ini masuk di blok KB ya. Form KB, sudah masuk di form KB kita. Ibu melahirkan, kita isi 1. Nah, berapa anak laki-laki tadi? Anaknya cuma 1 ya, Bapak Ibu ya. 1 semua. Nah, ini juga harus diisi meskipun tidak ada anak perempuan, tapi kita tidak bisa mengklik selanjutnya. Karena ini harus diisi. Diisi dengan angka 0. Karena anaknya cuma laki-laki. Oke, jumlah anak ideal diinginkan. Ini penjelasannya ada nanti di
blok formulir ya. Ini saya menjelaskan tentang aplikasi saja, nanti ada sesinya nanti mungkin. Tidak sekarang. Ibu sedang hamil, tidak. Ia ingin anak segera karena anak yang masih 1, kemungkinan tidak menggunakan kontrasepsi. Pernah menggunakan, tidak, karena ingin hamil anak lagi. Oke, selanjutnya selama 6 bulan terakhir menjalankan ibadah, iya. Memiliki akta nikah, iya. Ini masuk di form PK ya. 6 bulan terakhir terhadap konflik, tidak. Pisah ranjang, tidak. Minggat, jangan sampai. Ke KDRT, jangan ya. Kemudian selanjutnya sumber penghasilan, iya. Makanan minuman pokok 2 kali sehari, iya. Memiliki aset. Nah ini kita bisa pilih lebih dari 1 untuk asetnya. Mungkin bisa punya tabungan, aset, lemari es. Nah ini kita bisa pilih semua. Mungkin punya perahu ya. Barangkali yang punya perahu atau motor, hewan ternak, lahan, rumah tempat lain. Kaya sekali nih. Oke, lanjut. Form PK ini 1 bulan terakhir anggota keluarga memiliki penyakit kronis. Tidak. Disabilitas. Tidak. Mengakses informasi dari media online, ini pastinya iya, mungkin. Memiliki waktu untuk berinteraksi selama 6 bulan terakhir, iya. Pengasuhan anak dilakukan bersama antar suami dan istri, iya. Berrekreasi bersama di luar rumah, iya. Gotong royong, iya. Jenis atap terluas, ini bisa kita pilih, dan kondisi atapnya juga ini baru ya. Kondisi atasnya, atapnya kita bisa pilih bagus atau jelek. Begitu juga dengan tembok atau dinding. Kita bisa pilih tembok atau plesteran, kayu, dan sebagainya. Kondisinya juga kita bisa pilih. Lantai juga, lantai bisa marmer, keramik, dan sebagainya. Kondisi lantainya juga kita pilih. Sumber penerangan utama, listrik atau bukan listrik, dan sebagainya. Di sini ada menu baru yaitu berapa wattnya. 1300 rata-rata sekarang. Sumber air minum utama kita isi. Kemudian fasilitas tempat buang air besar, MCK, milik sendiri. Luas bangunannya 90 meter, dan orang yang tinggal menetap di bangunan ini. Kalau misalnya ada 2 kakak ya, berarti dihitung seluruh anggota kedua-duanya kakak tersebut. Karena ini rumahnya hanya milik 1 kakak ini saja, 3 orang, anak bapak sama istrinya tadi. Berarti ini diisi 3 orang. Bahan bakar utama untuk memasak, kita bisa pilih gas, listrik, dan sebagainya. Kepemilikan rumah, milik sendiri, sewa, kontrak, atau lainnya. Mendengar informasi tentang Bangga Kencana, iya atau tidak. Kalau iya, nanti akan masuk di mana berita tersebut diperoleh. Kita bisa pilih lebih dari 1. Kemudian ini baru ya, tentang stunting ya. Keluarga pernah mendengar informasi tentang stunting? Iya. Dari mana? Nah, ini ada tim pendamping keluarga, kita bisa pilih di sini juga. Klik selanjutnya, kemudian ada lokasi. Nah ini lokasi ini adalah sebentar. Ini berhubung saya sudah pernah memakai untuk mengentry, makanya lokasinya sudah ditentukan ya. Saya akan tampilkan sebentar bagaimana tampilannya ketika baru pertama kali mengentry untuk lokasinya. Oh, tidak ada ternyata. Di materi tidak ada, jadi saya tampilkan aja.
Jadi seperti ini Bapak Ibu, mungkin begitu kita masuk di klik next sebelum tombol simpan, di sini akan muncul akses untuk lokasi. Jadi biasanya allow this app to use this location seperti itu ya. Kita bisa klik allow dan kemudian dia akan memberikan akses untuk Android ini mengambil lokasi dari HP yang bersangkutan pada saat itu ya. Jadi berhubung ini sudah pernah saya pakai untuk menggunakan lokasi, jadi dia tidak meminta lagi mengakses lagi untuk meminta lokasi lagi, tapi kita bisa klik ini ya. Kita bisa klik tombol ini, kita refresh. Jadi dia akan menentukan lokasi yang saat ini kita pakai. Jadi saat ini lokasi pendataan adalah di latitude dan longitude ini. Jadi ini wajib untuk dilakukan. Nah, bagaimana dengan offline? Offline kan istilahnya kan tidak ada paket datanya, tidak bisa mengakses lokasi dan sebagainya. Nah, ini begini, untuk offline perlakuannya agak sedikit berbeda. Jadi offline itu dia akan mencatat lokasi dari terakhir dia online. Kapan dia online? Online-nya pada waktu login. Jadi setiap kali kita login kita harus online untuk meretrieve atau mengambil data-data yang ada di server, data keluarga, data target, dan sebagainya, status dan sebagainya. Dan ketika itu dia akan mengambil lokasi terakhir dia online atau pada saat waktu login. Nah, begitu kita matikan wifi-nya untuk mendata secara offline, dia lokasinya akan merefer atau menunjuk ke lokasi terakhir pada waktu kita online. Jadi lokasinya akan tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Tidak akan berubah. Jadi tetap satu lokasi. Nah, bagaimana nanti mungkin kalau misalnya ada yang pengen update lokasi dan sebagainya, kalau pengen update lokasi untuk tiap individu, berarti harus diedit ya, diedit setiap individu, aktifkan paket datanya, kemudian kita edit, dan kita pada waktu form pratinjau ini, kita klik refresh seperti ini. Jadi dia akan mengambil data lokasi yang paling baru. Tapi itu harus satu persatu ya, tidak bisa keseluruhan untuk mengedit lokasi jika ingin mengetahui lokasi yang sebenarnya. Tapi saya rasa untuk rata-rata di Jawa Timur memang cuma sedikit saja yang mungkin yang menggunakan offline karena kita rata-rata smartphone sudah ada jaringannya semua. Dan ini juga pada dasarnya ini akan disimpan ke data lokal terlebih dahulu sebelum kita sinkronisasi. Jadi insya Allah aman. Nah, ini form pratinjaunya, kita klik scroll ke bawah. Nah, ini begitu kita klik simpan, maka data ini akan tersimpan di HP, di lokal datanya, dan otomatis melakukan sinkronisasi. Kita tidak perlu mengklik sinkronisasi lagi karena sudah kami coba kemarin pada waktu uji coba, dia akan otomatis tersinkronisasi dan kemungkinan langsung muncul statusnya. Kalau misalnya tidak padat ya. Kemarin karena tidak padat langsung muncul statusnya valid, anomali dan sebagainya. Tapi kalau misalnya masih padat ya, mungkin kita kembali ke tahun lalu ada statusnya namanya tersimpan, receive dan sebagainya. Tapi yang penting kita tetap melakukan sinkronisasi sehingga kita tahu progresnya seperti apa dan statusnya juga kelihatan. Karena berhubung ini adalah aplikasi yang sudah siap pakai, meskipun ini belum di-upload di Play Store, ini tidak akan saya simpan. Jadi saya akan skip, saya akan kembali lagi. Oke. Atau gini ya, atau mungkin saya akan kembali untuk sebelumnya. Nah, saya akan coba ini simpan ke draft. Kita akan coba simpan ke draft karena di draft ini tidak akan tidak akan tersimpan di server, cuma di HP-nya saja. Oke, data berhasil disimpan. Nah, ini begitu saya klik simpan di draft, maka data akan muncul di sini ya Bapak Ibu, di menu draft ini. Nah, ini dia muncul di sini. Jadi kita bisa klik edit dan melanjutkan untuk pengentriannya. Di sini juga kita bisa lompat ya, kita bisa lompat dari segmennya.
misal mau ke segmen wilayah, atau misal ke keluarga, individu, ke form KB maupun di PK-nya. Jadi lebih enak. Oke, ini sudah masuk di draft dan tidak akan kesinkron karena data masih masuk di draft. Nah, tapi dia statusnya sudah tersimpan ya. Tersimpan ini berarti data lokal ya Bapak Ibu ya. Data lokal ada 182, di draftnya ada 1 seperti itu. Nah, ini mohon nanti untuk MD Lenteng ini mohon maaf ya saya nitip 1 draft ya. Jangan nanti kata dia dibilangin ini dari hasil workshop gitu aja. Diabaikan saja. Nah, itu tadi untuk mengentry. Jadi begitu kita selesai mengentry, kita klik simpan, maka dia akan otomatis sinkronisasi dan waktu sinkronisasi akan berubah menjadi waktu yang terbaru. Jadi kita tidak perlu melakukan sinkronisasi. Tapi ada kalanya mungkin Bapak Ibu kurang yakin, silakan dilakukan diklik sinkronisasi. Diklik saja nanti dia akan mensinkron dan statusnya juga akan berubah. Mungkin dia sudah valid atau not valid atau anomali dan sebagainya. Jadi sudah bisa langsung berubah. Kalau antriannya tidak panjang. Kalau antriannya panjang, seperti tahun lalu, dia akan masuk di receive dulu, menunggu sampai valid dan sebagainya. Oke, itu untuk penambahan data KK baru. Sekarang kita akan masuk ke pemutakhiran keluarga. Kita akan mengupdate data keluarga yang sudah ada. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, begitu kita login, kita akan mendapatkan atau meretrieve atau mengambil data dari server, data KK dari server sejumlah 181. Ini untuk username yang bersangkutan. Jadi 181 ini adalah data KK yang perlu kita update atau perlu kita lakukan pemutakhirannya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bisa klik data keluarga di sini atau di data sini. Sama saja. Nanti akan muncul di sini ya, data daftar keluarga yang sudah diambil di server dan sudah disimpan di dalam data lokalnya. Di sini ada 181 KK dan ini pastikan semuanya belum dimutakhirkan ya, belum dimutakhirkan. Semuanya insya Allah belum dimutakhirkan karena ini masih baru. Dan untuk mengeditnya kita tinggal klik tombol ini edit. Kita klik tombol edit. Nah, di sini bisa kita lihat sama formnya sama seperti yang tambah data ke baru, tapi ini sudah muncul wilayahnya dan datanya di dalamnya. Kita tinggal menambahkan saja atau mengupdate-nya menjadi data yang sebenarnya saat ini. Contoh ini nomor telepon, kita harus milih ya. Kita bisa tambahkan atau juga bisa tidak, tapi sebaiknya kita tambahkan saja. Status keluarga ini juga bisa kita pilih ada, pindah, seluruh anggota meninggal dunia, tidak ditemukan atau keluarga bercerai. Untuk keluarga bercerai ada beberapa case ya, kita harus mengupdate untuk keluarga bercerai si bapak, kemudian kita harus membuat kakak baru jika memang salah satu anggota dari keluarga bercerai itu setelah nikah lagi dan sebagainya. Itu sama pedomannya seperti yang PPK 22 kemarin. Tidak ada perubahan untuk tata cara pengisian maupun pengentriannya. Cuma bedanya kita sekarang pakai HP Android, aplikasi Android, lebih mudah. Oke, kita klik ada. Selanjutnya ini individu nomor 1, yaitu si kepala keluarga atau mungkin si bapaknya ya. Jadi kita tinggal pilih, kita update saja statusnya. Kalau mutasi ini, kalau misalnya tidak ada mutasi, kita biarkan saja. Kita kosongkan pilihan saja, jadi tidak ada. Mutasinya cuma ada meninggal dunia ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Ini adalah individu nomor 2, yaitu si istri. Kita klik scroll ke atas, individu nomor 2. Kita pilih, kalau misalnya tidak ada perubahan, kita klik selanjutnya saja. Kemudian ini si anak ya, si anak belum kawin, mungkin dia sekarang masih SLTA ya. Pada waktu tahun lalu kita melakukan pendataan. Mungkin sekarang sudah menginjak ke
akademi atau perguruan tinggi. Jadi kita update sesuai dengan kondisi yang saat ini. Next, ini juga ada si nomor 4, si anak juga. Mungkin ini juga bisa diupdate untuk status dan sebagainya. Kalau misalnya dia dia misalnya menikah, juga kita bisa update ya di sini. Kita bisa update nantinya, kita keluarkan dari sini. Nah, ini menikah. Jadi kalau misalnya si anak ini memang sudah membentuk keluarga baru dan sudah keluar dari kakak ini, sudah dicoret dari kakaknya, kita pilih menikah. Dan kita membuat kakak baru atas nama kepala keluarganya si anak ini. Seperti itu. Ini nomor 5, ini adalah siapa ini ya? Anaknya lagi ya, anaknya 3 berarti. Anaknya 3. Oke, lanjut ke form PK ya, karena mungkin ini si suami istrinya mungkin sudah menopause, jadi tidak menginjak ke form KB. Di sini tidak ada pilihan form KB juga, sudah kita lewati otomatis. Jadi ini langsung ke form PK-nya. Kita tinggal isi sesuai dengan kondisi yang saat ini. Dan kita isi juga sampai selesai. Tidak, ya. Jadi intinya kita updating ya, melakukan updating, kita isi sesuai dengan data yang sebenarnya yang saat itu. Karena di sini ada banyak sekali mungkin beberapa indikator baru ya, seperti listrik ini juga. Jadi harus diupdate. Nah, sebentar lagi selesai ya. Bapak Ibu bisa lihat ya kecepatannya untuk Android ini ya, set ya, tidak seperti PWA yang harus menunggu lagi. Nah, ini tadi sudah lihat ya, lokasinya langsung menentukan lokasi saat ini. Tadi kan kosong, cepat sekali dia. Jadi langsung mendeteksi lokasi saat ini. Jadi cepat sekali langsung deteksi. Sebelumnya kosong, tapi sekarang sudah terisi untuk lokasinya. Dan kita tinggal simpan saja. Nah, berhubung ini adalah versi yang live aplikasinya, jadi saya tidak akan melakukan penyimpanan, nanti akan tersinkron. Oke, jadi seperti itu untuk pengisiannya. Mungkin apalagi ya, sebentar. Kembali ke sini. Jadi kita sudah mengisi, jadi begitu kita klik simpan pada saat tadi selesai updating data keluarga, dia akan langsung otomatis tersinkronisasi atau sinkronisasi ini sudah berjalan secara otomatis dan datanya akan muncul di sini statusnya ya. Jadi statusnya akan muncul di sini, dia status valid, non valid atau sebagainya. Nah, data retrieve ini maksudnya data retrieve ini adalah data yang kita ambil dari servernya BKKBN pusat ya. Server pusat retrieve, kemudian dari data retrieve ini kita melakukan pemutakhiran sehingga diperoleh data keluarga baru berapa, mungkin juga data status yang lain juga akan muncul di sini. Oke, dari sini kemungkinan seperti itu untuk aplikasi versi Android-nya. Sekarang mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke aplikasi yang PPA, silakan Bapak Ibu, monggo. Kalau ada pertanyaan langsung saja silakan. Kita buka untuk sesi tanya jawabnya, tidak perlu langsung.